Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Fakih dari Prodi Sistem Informasi 2023B dengan izin NIM terakhir 056. Di sini saya yang terhormat kepada Ibu Riri Rekanis selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Peran Sistem Informasi dan sebagai Manajemen Risiko Tanah Longsor. Bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan adalah latar belakang, yaitu tanah longsor adalah bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang berbukit dan bercurah hujan tinggi. Pada tahun 2020, BNPB mencatat ada 1050 kejadian tanah longsor. BNPB yaitu badan yang menanggulangi tanah longsor. Kemudian faktor utama penyebab tanah longsor adalah curah hujan yang sangat tinggi kemudian merusak struktur tanah. Kemudian ada manajemen risiko diperlukan untuk mengurangi dampak tanah longsor dengan mengidentifikasi, menganalisis, evaluasi, kemudian pemantauan. Sistem informasi dapat mendukung manajemen risiko dengan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data terkait tanah longsor. Analisis risiko menggunakan teknik pemodern ini dengan menggunakan metode analisis spasial. Metode analisis spasial ini dapat mengidentifikasi potensial menjadi dasar untuk merancang strategi mitigasi. Kemudian ada rumusan masalah yang ada di penelitian ini, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi potensi, ancaman, dan kapasitas risiko tanah longsor di suatu wilayah. Yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi dapat membantu dalam pemetaan dan analisis risiko tanah longsor. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sistem informasi dapat membantu dan pengembangan implementasi strategi pencegahan dan adaptasi tanah longsor. Yang keempat yaitu bagaimana sistem informasi dapat membantu dalam pengembangan dan operasional sistem perangkat dini tanah longsor dengan menggunakan data dan informasi yang berasal dari sensor dan prediksi cuaca. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu ada tujuan umum, yaitu meneliti faktor yang mempengaruhi potensi ancaman dan kapasitas dan risiko tanah longsor di suatu wilayah. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu menganalisis faktor geologis, topografi, dan manusia yang berkontribusi dalam yang menyebabkan tanah longsor. Kemudian ada yang kedua yaitu ada menilai kapasitas dan kesigapan masyarakat lokal serta pemerintah daerah dalam menghadapi tanah longsor. Yang ketiga ada mengidentifikasi potensi ancaman dan dampak sosial ekonomi dari tanah longsor di wilayah tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian terkait sistem informasi, yaitu menyelidiki bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk pemetaan dan analisis risiko tanah longsor. Kemudian yang kedua ada menganalisis peran sistem informasi dalam pengembangan strategi pencegahan tanah longsor. Kemudian yang ketiga yaitu menilai efektivitas implementasi strategi pencegahan dan adaptasi dengan dukungan sistem informasi di tingkat lokal dan nasional. Kemudian yaitu ada tujuan penelitian implementasi sistem peringatan dini, yaitu meneliti peran sistem informasi dalam pengembangan sistem peringatan tanah longsor. Kemudian yaitu mengidentifikasi jenis sensor yang dapat digunakan untuk pengumpulan data terkait tanah longsor. Yang ketiga ada mengintegrasi data sensor dari prediksi cuaca dalam operasional sistem peringatan dini tanah longsor. Yang keempat yaitu ada mengevaluasi keefektifan sistem peringatan dini berbasis informasi dalam mengurangi risiko dan dampak tanah longsor. Kemudian ada bab 2 kajian pustaka, yaitu berisi penelitian yang relevan mengenai penelitian tersebut, yaitu ada penelitian oleh Bambang Sulistiono tahun 2020 dengan judul Peranan Sistem Informasi Geografis dalam mitigasi bencana tanah longsor. Penelitian ini meneliti bagaimana peran CSIG atau Sistem Informasi Geografis sebagai langkah pencegahan dari penanganan bencana alam. Yang kemudian yang kedua ada penelitian oleh Fahriyakan Nabila dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Risiko Kawasan Longsor dalam upaya mitigasi bencana menggunakan sistem informasi geografis, yaitu membahas ada 3 komponen utama yang mempengaruhi tanah longsor. Setelah itu komponen itu diberikan penilaian, kemudian diberikan cara mengatasi
tanah longsor tersebut. Kemudian ada penelitian oleh Syamsuddin dan kawan-kawannya, yaitu ada pada tahun 2020 dengan judul Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini membahas mengenai pemetaan dan rawan tanah longsor untuk menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Didi Adi pada tahun 2015 dengan judul Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. Penelitian ini membahas tentang perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada dasar teori yang melandasi atau landasan teori yang melandasi penelitian ini, yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi di mana material berbentuk lereng seperti batuan, bahan rombakan tanah atau material yang lainnya bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kemudian ada faktor penyebab tanah longsor, yaitu faktor yang menyebabkan tanah longsor ada dua, yaitu alam dan manusia. Contoh faktor alam yaitu ada curah hujan yang tinggi serta gempa bumi. Kemudian ada faktor manusia seperti penembangan yang ilegal. Kemudian ada sistem informasi geografis, yaitu SIG dapat didefinisikan sebagai suatu komputer yang khusus dirancang untuk menangani data geografis atau spasial untuk melibatkan sejumlah kegiatan termasuk pemasukan data dan manajemen data, analisis dan penyediaan data terkait tanah longsor. Kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang memungkinkan terjadinya tanah longsor. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai peran sistem informasi dalam manajemen risiko tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif mengenai peran sistem informasi dalam pengelolaan risiko tanah longsor, termasuk analisis mendalam mengenai pengalaman dan persepsi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan risiko tanah longsor. Kemudian ada sumber data dan data penelitian. Yang pertama sumbernya ada dari konferensi atau workshop. Konferensi atau ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi sistem informasi dapat memainkan peran penting sebagai manajemen risiko tanah longsor. Kemudian ada organisasi dan lembaga yang berwenang. Di organisasi ini kita dapat mengambil data dari BNPB atau Badan yang Menanggulangi Tanah Longsor. Kemudian ada selanjutnya yaitu jurnal atau buku. Di jurnal ini kita bisa dapat penelitian yang terdahulu atau seorang peneliti yang meneliti sama dengan penelitian yang Anda akan buat. Kemudian yaitu ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik observasi, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data tentang peran sistem informasi dalam pengendalian risiko tanah longsor untuk melacak perilaku sistem informasi dalam mitigasi risiko tanah longsor. Kemudian ada analisis dokumen untuk memahami peran sistem informasi dalam mitigasi dan pengelolaan risiko tanah longsor. Kemudian ada selanjutnya yaitu focus group discussion atau FGD. Pengumpulan data melalui diskusi kelompok terfokus dapat menjadikan metode yang efektif untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam, karena ini mewawancarai seperti peneliti geologi atau peneliti yang meneliti pada kasus tertentu. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu ya ada reduksi data atau data reduction, yaitu dengan cara memilih hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
Kemudian ada penyajian data atau data display. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Kemudian ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan dan mengangkatnya sebagai temuan yang baru dalam penelitian ini. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.